Sebagai orang yang digaji, saya senang dengan tanggal muda. Mengapa dengan tanggal muda? Karena di tanggal muda saya mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang saya terima tiap bulan. Kamu yang sudah bekerja juga sama bukan? Tapi bagi kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu, uang gaji seperti numpang lewat. Nggak sampai 1 minggu, rekening sudah tiris. Hidup cuma bisa bertahan beberapa hari saja dengan uang yang cukup, apalagi jika sudah memiliki cicilan. Waduh, uang habis, permisi masuk, nggak lama kemudian pamit pergi. Benar-benar nggak terasa. Kadang bingung ya, udah lama bekerja, tapi kok habisnya juga sama dengan yang baru masuk kerja. Dulu ketika kita masih baru dalam bekerja, uang gaji sudah habis sebelum bulan berganti. Sekarang udah lama bekerja nih, 10 tahun bahkan. Uang gaji juga sama aja tuh. Habis sebelum bulan berganti, malah di awal bulan udah habis duluan. Padahal yang dibeli juga nggak jauh beda ya. Makan, gaul, transport, tempat tinggal. Tapi kok cepet habis ya? Padahal sudah hemat. Semua yang mau dikeluarkan sudah dicatat, dialokasikan buat orang tua, buat jajan, buat beli baju, buat transport, ngemil. Tapi kenapa setelah gaji naik tetap sama juga ya? Di awal bulan sudah habis. Nah, jangan-jangan gaji PNS atau gaji tukang parkir sama, atau gaji tentara dengan gaji dokter juga sama. Ya, nominalnya memang beda sih, tapi sama-sama habis di awal bulan. Ada yang salah? Pernah nggak sih kamu mikirin kenapa gajimu selalu habis di awal bulan? Dan mengapa dalam beberapa hari rekening kamu juga menyusut dengan cepat? Dan mengapa gajimu hanya menumpang lewat aja? Mungkin baru kepikiran sekarang ya, walaupun sudah dirasakan sangat lama. Ya, tentu kita juga harus melakukan sesuatu dong supaya keadaan juga berubah. Kalau kita nggak melakukan sesuatu ya keadaannya ya akan gitu-gitu aja. Gaji akan habis di awal bulan. Kalau tidak melakukan sesuatu berarti nggak ada solusi. Dan kalau nggak ada solusi kayaknya masalah akan datang terus deh. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Menurut saya yang sok pasti solusi banget. Yang bisa kamu lakukan paling gampang banget adalah kamu cari tahu penyebabnya. Sama seperti kamu ketika sakit, kamu akan cari tahu penyakit apa yang kamu alami. Bener nggak? Atau ketika tahu sumber masalahnya, kita juga bisa tentukan nih apa yang kita harus lakukan untuk memperbaikinya. Ketika kita tahu sumber masalahnya dan kita tahu apa yang harus dilakukan, maka dengan kata lain sebenarnya kita sudah menemukan solusi. Dan tentu solusi ini bersifat personal. Orang lain dengan sumber masalah yang sama atau berbeda juga memiliki solusi tersendiri. Bisa jadi sama dan ada kemungkinan juga beda. Nah, kalau misalkan kamu membaca atau melihat video ini, kemudian kamu mendapatkan solusi, dan solusi itu ternyata tidak pas buat kamu, nah kamu tetap bisa belajar juga kok. Coba kita simulasi ya, bagaimana kita mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi, yaitu kenapa gaji kita selalu habis di awal bulan. Mungkin saya akan memberikan pengandaian saja. Anggap aja kamu adalah saya dan saya akan menanyakan kepada diri saya, mengapa gaji saya cepat banget habis. Oke, ini sebenarnya tekniknya sangat gampang sekali ya, mudah sekali. Tapi kalau dicoba sebenarnya agak-agak butuh pemikiran juga sih. Cuma kayaknya salah satu yang menurut saya sangat mudah untuk diterapkan. Yuk kita coba. Saya akan menjawab karena saya suka belanja online. Pertanyaan kedua, mengapa saya suka belanja online? Saya akan menjawab karena saya suka membeli barang-barang terkait dengan hobi saya
secara online. Pertanyaan ketiga, mengapa saya suka membeli barang-barang terkait dengan hobi? Jawabannya, karena belanja barang-barang hobi memuaskan hati saya. Pertanyaan keempat, mengapa membeli barang-barang hobi yang memuaskan hati Anda? Saya akan menjawab, karena dapat menghilangkan stres dan membuat pikiran menjadi adem. Oke, pertanyaan kelima. Mengapa membeli barang hobi dapat menghilangkan stres dan membuat pikiran Anda menjadi adem? Saya akan menjawab, karena menghabiskan waktu dengan barang hobi mengalihkan pikiran dari beban pekerjaan di kantor. Nah, dari teknik itu kita bisa mengetahui bahwa sumber masalah yang dihadapi sehingga uang gaji habis dalam jangka waktu yang sangat cepat adalah pangkal utamanya stres di kantor. Dan untuk menghilangkan stres tersebut, saya membeli barang-barang yang dapat menghilangkan stres. Dan karena membeli barang-barang itu, uang saya cepat habis. Tiap awal bulan, gaji saya selalu habis karena saya alokasikan untuk membeli barang-barang hobi. Oke, terdengar familiar bukan? Mungkin kamu juga begitu, sama seperti saya. Uang selalu habis di awal bulan karena membeli sesuatu untuk menghilangkan stres atau untuk membuat pikiran tenang. Nah, setelah kita tahu akar masalahnya, maka kita mencari solusi agar gaji di awal bulan tidak cepat habis. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tentu merubah perspektif kita. Nah, maksudnya gini, kalau di kehidupan itu sudah pasti akan kita temui permasalahan, tuntutan, tekanan dalam bidang pekerjaan terutama, dan sepertinya itu sudah normal ya kalau menurut saya. Di mana-mana pasti ada, dan memang kembali lagi ke individunya. Apakah dalam menghadapi sebuah permasalahan, sikap atau persepsi dari individu yang menghadapi permasalahan itu, sikapnya itu gimana? Masing-masing orang berbeda. Yang saya tahu, yang bisa kita kendalikan ketika menghadapi permasalahan adalah kita bisa merubah perspektif kita. Perspektif maksudnya bagaimana cara kita melihat sebuah permasalahan. Oke, saya tidak menggurui ya, tapi berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi dalam menghadapi permasalahan memang akan sangat mudah ketika kita tidak terbebani secara psikologis. Maksudnya gini, ketika sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seorang mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, tekanan psikologisnya berbeda ketika sang dosen yang mengerjakan. Coba kita ubah perspektif kita. Misalkan gini, apakah untuk menghilangkan stres hanya bisa dihilangkan melalui barang-barang hobi? Apakah menghilangkan stres hanya bisa melalui belanja? Adakah cara lain untuk menghilangkan stres? Apakah dengan berolahraga bisa menghilangkan stres? Atau jalan-jalan sore, jogging bisa menghilangkan stres? Atau apakah dengan memperbaiki cara kerja kita, itu juga bisa menghilangkan stres? Atau apakah kita bisa hilangkan stres dengan melakukan aktivitas lain? Jadi dengan merubah perspektif, kita melihat lagi alternatif solusi untuk memaknai atau melihat sebuah peristiwa, sebuah permasalahan, dan ternyata banyak loh alternatif solusinya, bukan cuma satu.
Saya akan tanya, kalau dari pertama, hasil yaitu tadi, mengapa merubah perspektif gaji kita saya dalam dalam melihat melihat sebuah permasalahan, misalkan stres kerja di kantor? Coba kita ambil satu. Misalkan solusi yang paling mudah untuk menghilangkan stres tanpa mengeluarkan uang adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga menjadi misalkan salah satu solusi yang kita pilih ya. Contohnya kita pilih olahraga. Olahraga kita pilih karena tadi biayanya sedikit, kemudian bisa dilakukan di mana saja, dan mungkin tidak memerlukan peralatan yang membutuhkan uang banyak. Contoh olahraganya bisa jadi misalkan jalan sore, hanya menggunakan sepatu yang sudah ada, pakaian yang biasa kita pakai, kemudian rute yang hanya di sekitar rumah misalkan. Itu menjadi salah satu solusi kita untuk contoh kasus pada video kali ini. Dan dengan olahraga bukan hanya menghemat uang, tapi mungkin ada benefit-benefit lain yang kita pilih, yang kita dapatkan setelah kita memilih olahraga sebagai salah satu solusinya. Misalkan olahraga dapat mengurangkan stres, dapat membuat badan sehat, dan membuat aliran darah lancar serta metabolisme berjalan dengan baik. Lalu bagaimana cara menjadikan olahraga sebagai kebiasaan? Nah, di sini kuncinya. Kebiasaan sebagai salah satu faktor yang membuat permasalahan kita tidak akan muncul lagi. Tadi, gaji yang habis di awal bulan dan kita memberikan solusi mengganti hobi kita. Namun ketika kita mengganti hobi kita dari berolahraga misalkan, dan menggantinya itu hanya 1 hari, tentu tidak akan membawa perubahan yang cukup berarti. Permasalahan itu kemungkinan akan datang pada bulan depan atau bulan depannya lagi. Sehingga kita harus menjadikan olahraga sebagai sebuah kebiasaan. Olahraga sebagai kebiasaan memang kesannya kok utopia banget ya. Namun sebenarnya bisa kita lakukan. Caranya, untuk menjadikan kebiasaan, maka yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, membuatnya menjadi mudah. Yang kedua, membuatnya terlihat. Dan yang ketiga, menyenangkan untuk dilakukan. Misalnya, kita sudah menemukan olahraga yang cocok. Jalan kaki, contohnya tadi ya. Olahraga ini murah dan mudah dilakukan. Jalan kaki mudah kan ya? Kita tinggal melangkahkan kaki kita aja, pakai sepatu, baju sewajarnya, dan kita udah bisa tuh berolahraga. Sekeliling rumah aja. Nah, sebagai langkah awal, kamu bisa tentukan waktu olahraganya. Misalkan 1 minggu sekali selama 15 menit. Kamu lakukan selama beberapa minggu, 15 menit itu. Misalkan 4 minggu. Nah, setelah kamu terbiasa, tingkatkan lagi menjadi 30 menit. Lakukan selama 1 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 30 menit. Pada minggu ke-8 misalnya, frekuensi kamu naikkan menjadi 2 kali dalam seminggu. Dan pada minggu misalkan ke-16, kamu lakukan menjadi 3 kali dalam seminggu. Kamu lakukan secara bertahap dalam 1 tahun, sehingga pada akhir tahun, kamu sudah melakukan olahraga jalan kaki setiap hari selama 1 jam. Buat olahragamu menyenangkan, misalkan dengan berbincang dengan teman atau pasangan, atau saya biasanya mendengarkan musik selama melakukan olahraga itu. Nah, buat juga olahraga ini terlihat, misalkan siapkan sepatu di tempat yang mudah dijangkau, sepatunya dalam kondisi bersih dan siap pakai. Jangan lupa kaos kakinya juga. Kemudian pasang alarm. Kapan biasanya kamu melakukan olahraga itu? Kalau perlu, posting di media sosial supaya orang lain tahu dan dapat mengingatkan kamu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu setelah setahun lah ya, 6 bulan juga bisa.
atau 3 bulan, cek lagi apakah gaji kamu masih seperti tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya yang cepat habis di awal bulan. Kamu cek, bandingkan antara 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu dengan kondisi kamu saat ini yang sudah terbiasa melakukan olahraga. Komen di bawah kalau kamu sudah melakukan dan share hasilnya. Selamat mencoba.